Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juhani Yuanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Kamis 23 April 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu klub begitu ya, klub olahraga baseball dan softball yaitu Blue Shark gitu ya, bukan Baby Shark tapi Blue Shark ya. Akhirnya untuk Anda yang mau bergabung boleh di 0315345474 dan juga 08133 satunya 4 kali 992. Kita akan ajak Anda masuk di program kita yaitu Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Blue Shark Baseball and Softball Club yang sudah hadir di Studio Pro 1 malam hari ini. Kita sapa dulu ya, kayaknya pada tegang semua nih kayaknya, kayak mau menghadapi ujian nasional gitu ya. Selamat malam, ini mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang ada di sini, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik, kita boleh kenalan dulu ya dari ujung ke ujung ya, panjang soalnya. Oke, dari yang paling dekat sama saya nih ada Mas siapa? Saya Satria Aldi. Mas Satria. Iya. Oke, Mas Satria Aldi ya. Ini di Blue Shark sebagai apa? Saya kebetulan awalnya sebagai atlet, Mm-hmm. tapi setelah jadi atlet sekarang jadi coach. Oh, Salah satu coach. jadi salah satu coach ya. Kemudian di yang tengah ada kakak siapa ini cantik? Sang Aida. Sang Aida. Oke, Sang Aida ya. Tulisannya gimana? Sang biasa? Sang biasa. Sang biasa Aida gitu ya. Iya. Oh ya. Kalau di sini sebagai apa? Saya sebagai atlet Ah, dari Blue Shark. Udah, itu aja. Iya. Atlet dan sebagai seorang Jadi mahasiswi atau mahasiswi maba. maba. Oh, bukan ibu rumah tangga ya? Bukan. Going to nanti. Oke, yang paling ujung ini ada saya panggilnya apa ini? Mas aja kali ya. Ada Mas siapa? Boleh Mas disebut? Yuda. Mas Saya Yuda. bilang. Iya. Mas Yuda ini adalah sebagai Ketua klub ketua klub. Blue Shark. Oke, baik. Nanti yang kita juga undang pendengar untuk bisa bergabung tanya-tanya nih tentang Blue Shark ya, Blue Shark Baseball and Softball Club gitu. Di sini ada beberapa teman yang juga hadir ya dari Iya, Blue Shark ya. betul. Dukungannya banyak Iya. sekali, luar biasa. Saya sampai ini salfok sama ini jersey-nya ini ya. Keren banget ya, warna orange. Betul itu ya jersey-nya ya? Betul. Orange kombinasi warna hitam juga. Wah, belum ada yang telepon. Nanti dulu ya, belum kenalan kita. Sabar dulu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan sih gampang aja sih seputar kegiatan Blue Shark begitu ya. Dan boleh dijelaskan gitu ya tentang komunitas Blue Shark ini. Mungkin ke Mas Yuda dulu ini. Iya. Silakan Mas. Ya, Blue Shark itu kan olahraga baseball dan softball, Pak. Jadi olahraganya itu tim istilahnya. Nah, dalam satu tim itu isinya ada 15 orang. Ada posisi-posisi di baseball itu namanya catcher, pitcher itu yang lempar bola. Kalau catcher itu yang nangkep bola. Nangkep Pak. bola. Terus ada yang di namanya base 3, base 1, base 2 itu shortstop. Tuh, ada yang di belakang namanya outfield. Di lapangan paling belakang itu namanya outfield. Nah, itu di situ ada 3 pemain di belakang itu namanya di outfield. Biasanya kita ngomongnya itu pakai angka, Pak. Kalau yang di sebelah kanan itu 7, tengah itu 8, di sebelah kiri itu 9. Kalau di di base 3 itu berapa? Third base. Third base Base itu ya. tiga. Terus ada Oke. pitcher, ada catchernya juga. Ada catchernya Iya. juga, ada yang bagian ngelempar, ada yang Iya. bagian nangkep. Kalau baseball itu bolanya kecil. Gitu. Bolanya lebih kecil, ukurannya 9 inch. Kalau softball kan ada softball. Softball itu bolanya lebih besar. Oh. 12 inch, warnanya kuning, itu softball. Kalau itu bedanya. Bedanya. Kalau softball itu lebih besar. Iya. Oh, bolanya 8 inch. 9 inch. Oh, sorry, 9 inch. Itu baseball. Kalau yang baseball softball 12 inch. Oh, itu. Nah. Jadi lebih gede ya. Ya lebih besar. Oke. Terus cara pitcherannya juga beda, Bapak. Kalau cara ngelemparnya juga beda. Terlalu beda. Ya, kalau yang di baseball ngelemparnya
dari atas. Hmm. Kalau yang softball dari bawah. Dari bawah. Nah, itu bedanya itu. Oke, softball lemparnya dari bawah nih ya. Iya. Oke, baik. Kalau kasti itu mana? Beda. Beda ya? Iya. Beda lagi. Pasti kayak tradisionalnya. Oh, tasi, Iya. tapi cara permainannya? Hampir mirip-mirip, bisa dikatakan mirip. Mirip baseball? Iya, mirip baseball. Oke. Softball juga. Softball juga. Iya. Oke, tapi versi tradisional. Versi ya. tradisional. Kalau ini versi apa? Ini kayak yang buat perlombaan resmi. Perlombaan resminya. Iya, jadi namanya baseball softball. Baseball, softball. Iya. Oke, baik. Nah, Mas Yuda bisa dijelasin ini Blue Shark sendiri sudah sejak kapan ada berdiri gitu? Dari 2013 awalnya dulu. Mhm. Dulu ini karena ekstrakurikulernya Coach Satria di SMP Negeri 29. Oh, Nah, iya. kan kita dulu awalnya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Ya, kok banyak akhirnya Mhm. kita bikin klub. Di tahun 13. 2013 itu. Jadi awalnya memang ini adalah teman-teman dari SMP 29. SMP Negeri 29. SMP Negeri 29. Jadi ini memang sampai sekarang SMP Negeri 21 udah pada umum semua ya. Gimana? Kalau sampai sekarang yang pesertanya gitu. Udah sekarang udah banyak, Banyak, udah dari ya. tempat-tempat lain, sekolah-sekolah lain sudah bergabung. Makanya kan karena kita kemarin tuh banyak, akhirnya kita jadi bikin klub. Jadi Blue Shark Jadi itu. awalnya itu adalah teman-teman alumni atau teman-teman yang memang ekstra aja ya, yang akhirnya gabung. Ekstra awalnya Ekstra itu, awalnya ya, ekstra. Kemudian karena banyak banyak yang ikut, akhirnya gabung jadi bikin klub. Jadi bikin klub. Oke. Nah, mendirikan klub sendiri ya di tahun 2013 13. itu ya. Tanggal berapa kalau boleh tahu? Lupa. 17 Agustus. Woi, oh ya. Iya. 17 Agustus ya? Iya. Oke, baik ya. Kenapa kok tiba-tiba banyak gitu? Ada nggak? Kok tiba-tiba banyak yang ikut? Apa karena memang sering menang? Atau karena memang latihannya dilihat orang banyak gitu sehingga secara tidak langsung kan ini ya promosi gitu Iya. kan? Kebetulan berdirinya Blue Shark kan dari angkatan saya waktu itu. Memang anak-anak waktu itu lagi semangat-semangatnya, Om. Ya itu akhirnya Itu kebetulan angkatan tahun berapa itu? saya Mas Satria itu? saya sendiri masuk 2014. Sebenarnya ada lagi angkatan kakak Oh, di saya atasnya. masuk ke ekskul Blue Shark gitu, ekskul baseball softball, Baseball, sorry. softball. Tapi ya udah pada mentas, yang lebih semangat angkatan bawahnya. Tapi ada tetap alumni ada, Oke. saya ada. Jadi untuk menjembatani anak-anak ini Hmm. ada coach saya namanya Coach Tata dan almarhumah Coach Susi ini yang membikinkan salah satu klub baseball softball di Surabaya. Akhirnya lahirnya tapi lahirnya tahun 2013. Iya, 2013. Oke. Ikutin yang angkatan, pertama. iya kakak saya. Jadi ketika Iya. Mas Satria gabung itu udah ada ya Sebenarnya klubnya udah ya? ada tapi belum terlalu jalan gitu. Oke, baik Iya. baik belum tahu. Kita coba terima telepon dulu kali ya. Halo, selamat malam, Ngobras. Iya, dengan Oh iya, silakan Mas Wahyu. Mm-mm. 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 Iya, dari anak-anak betul. Siap, terima kasih Mas Wahyu. Yo, selamat malam. Ya, Mas Wahyu dari Surabaya ya. Oke, bisa dijelaskan ini Porprov Jatim ya berarti. Itu tahun berapa? Baru tahun kemarin. 2025. Iya. Juara berapa itu? Kita alhamdulillah untuk Surabaya menyabet
semua putra dan putri baseball maupun softball emas. Wah, emas Juara ya, satu. juara satu ya. Ini coachnya ini coachnya Porprov. Coachnya Porprov, Iya. tahu ya. Ini Salah satu. Salah satunya, Iya. salah duanya. Dan sebelah saya ini atletnya. Atletnya, dapat Iya. dapat emas. Mas ya. Oke, softball atau baseball? Softball. Softball. Oke, luar biasa. Jadi bawa atlet. Gimana perasaan kamu menang? Sangat bangga sekali Aha. karena bisa membanggakan salah satu klub Blue Shark juga Mm-mm. dan membawa medali emas Mm-mm. dalam provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Pertama kali emas pertama kali. Iya. Luar biasa. Kebayang nggak dapat emas gitu, juara satu gitu waktu itu? Atau Enggak memang sih, enggak. Hmm. Karena Cukup kompetitif. ya cukup kompetitif. kompetitif? Iya. Lawan yang paling berat dari klub mana? Atau dari daerah mana? Lawan paling berat dari daerah Malang. Itu yang Kota kelihatannya Malang. Kota Malang. Itu memang sangat ini ya, sangat ya mungkin bisa dibilang sangat apa ya, menantang gitu ya, Iya. atau dia juga punya kualitas yang juga Bagus. bagus ya. sehingga ya tapi akhirnya menang gitu ya, Alhamdulillah. dapat juara satu. 15 orang ya ini klubnya, anggotanya apa? Anggotanya. Awalnya 15 orang ya. Oke, terus yang berikutnya pembinaannya mulai dari umur berapa tadi pertanyaannya? Ya itu tadi U8, Mm-mm. U8 itu namanya tibol Pak. Oh, U8 Ya. namanya Tibol. Tibol dari TK sampai kelas 2 SD itu sudah ada. Oke. Ada kategorinya tibol namanya. Tibol. Nah, kalau nanti naik umur 8 sampai 10 itu namanya minor. Minor. Bedanya tibol itu bolanya ditaruh kayak apa? T. Ada Ah, T-nya terus dipukul. Oh. Kalau minor dia sudah pakai pitcher, dilempar dilempar. bolanya. Itu Iya. nanti naik sampai umur 15 sampai 22. Ah, Baseball. Baseball baru 15 tahun ya. Ya, sampai 22. Oke. Nanti kalau umur ya habis itu terpecah Pak biasanya. Ada yang mau main ikut softball, ada yang mau ikut baseball gitu. Nanti pilihan. Pilihan. Jadi tidak berdasarkan umur lagi Ah, ya. Iya. Jadi untuk yang masuk softball memang rata-rata usianya 22 tahun ke atas. Enggak, ada di bawah. Oh, di Sudah bawah. mulai di bawah. Itu kan dipecah nanti dari umur 15. Kamu 15 mau ya. kamu mau suka yang mana? Ya, gitu nanti milih. Tapi yang awal-awal namanya adalah tibol tadi ya, ya, tipe. minor, Itu ya. basic lah istilahnya. Basic Ah. gitu ya. Umur 15 baru Ya. dipecah ke baseball dan juga softball. Softball. Iya. Pembinaannya cukup ini ya, cukup banyak ya, Iya. range usianya usia. ya, range usianya cukup banyak ya. Terus kemudian cara berkompetisinya. Nah, ini kalau kompetisi di Surabaya itu ada Wali Kota Cup, dia. Hmm. Koni Cup. Terus kita ini nanti bikin event juga Blue Shark ini nanti di tanggal 30 April sampai 3 Mei kita 3 Mei. bikin event nasional Pak. Ini dari Jakarta datang, dari Makassar itu. Eventnya event softball tapi. Event softball. Yang buat adalah Blue Blue Shark Shark sendiri, ya. Shark? Blue Shark. Dari Kalau tanggal, dari tanggal 30 Mei sampai 30 April sampai 30 3 Mei. 3 Mei. Oh, 3 Mei. sampai 3 Mei. Iya, Nanti ini kalau event yang tahunannya setiap tahun ada Wali Kota Cup, Koni Cup, tuh Itu kalau Wali Kota Cup tahun ini tanggal berapa? 18 Juni Heeh. sampai 30 Juni. Iya. Ya, Oke. itu acaranya Wali Kota Cup. Wali Kota Cup ya. Dan nanti akan menurunkan semua atletnya juga. Ya, itu nanti kategorinya banyak, Pak. Banyak Sampai- ya? iya, karena kan jaraknya hampir 2 minggu tuh. Mm-mm. Itu nanti kategorinya banyak gantian-gantian. Terus ada juga baseball 5 juga Iya. ada. Oh, baseball 5 itu Iya. apa tuh baseball? Sama, baseball 5 itu tuh tapi nggak pakai tongkat, Pak. Dipukulnya pakai tangan. Oh, Nah, itu itu yang baseball kecil ya gitu ya. Enggak, itu juga usianya ringnya sih. Ada. Oh, udah besar juga. Iya, Ada. ada besar juga. Oh, Iya. banyak ya kategorinya Iya, ya. banyak. Oh, Dipecah-pecah. wah, dipecah-pecah. Iya. Itu untuk Wali Kota Cup ini ya. Iya. Kalau Wali Kota Cup ini berarti antar klub. Antar klub, Antar antar klub. klub. Antar klub di Surabaya. Di Surabaya sama di luar juga ada. Kan kalau di luar itu ada Walet, ada Green Orca. Gitu. Itu kalau yang Walet itu dari Jombang, kalau Green Oke. Orca itu dari Malang. Eventnya hanya Jatim aja sih. Tapi kalau yang Wali Kota Cup ini Ya, itu itu itu. ya dari Jombang. Yang klub yang paling agak berat kompetitornya siapa? Tahu? Kalau Coach saya Satria. rasa sih untuk semua di klub Surabaya maupun luar cukup kompetitif ya Pak. Hmm, hmm, Jadi saling bersaing. hmm.
tinggal nanti bagaimana memaksimalkan antara atletnya tiap klub aja. Gitu Iya. ya. Jadi akan jadi salah satu ajang gengsi juga nih ya. Karena kan memang luar biasa sekali Wali Kota Cup. Kemudian yang KONI Cup ini kapan biasanya dilaksanakan? KONI Cup itu biasanya akhir-akhir tahun di bulan November. Nah, itu akhir tahun. Baik, di bulan November ya. Untuk tempatnya nih, venue-nya, rencananya untuk kegiatan Blue Shark sendiri yang akan event nasional nanti Ya. itu di mana? Di lapangan Keputih, Pak. Oh, di lapangan Keputih. Iya. Karena kan yang lapangan Dharma Wangsa ini lagi renov, akhirnya kita nyari lapangan di Keputih sendiri, buat lapangan sendiri. Buat lapangan sendiri. Iya. Buat maksudnya gimana? Ya, Buat. dan lapangan bola tapi Aha. dikondisikan jadi lapangan Oke, softball. ya. Di daerah Keputih sana Ya, ya. Ya. Oke, ini eventnya karena nasional jadi seluruh Indonesia. Iya, hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia diundang untuk bisa ikut Iya, gitu ya. betul. Wah, luar biasa sekali. Dan sampai sejauh ini bagaimana persiapan menuju ke situ? Ya, sudah bagus. Promo Berapa persen sponsornya kira-kira? udah 80%, Pak. Wah, karena udah mulai deket ya. Iya. Tadi 30 April kan berarti Iya. bulan ini ya. Iya, bulan ini. Sampai tanggal 3 Mei Iya. gitu ya. Dari seluruh Indonesia. Jadi kayak semacam apa ya? Ya kejuaraan nasional ya. Ya, Jadi, betul. betul ya. Sampai mana nih lawan mana klub mana itu juga antar klub pasti ya. Ya, antar klub. Kalau yang paling jauh ini dari Makassar. Hmm. Kalau lain-lainnya ya dari Jawa Barat, Jawa Tengah ini kemarin belum ada yang masuk. Mulai Jawa Barat aja sama event apa klub-klub yang ada di Surabaya sama yang paling jauh Makassar. Ada seleksi nggak untuk bisa ikutan ajang Blue Shark apa namanya Blue Shark event nasionalnya apa namanya Blue Shark apa? Blue Shark Namanya softball competition. Oh, Ya. Blue Shark softball competition. Iya. Oke. Ada kategori atau ada syarat-syaratnya nggak sih kalau misalnya mau ikut kayak gitu? Ya ada sih, usia biasanya. Usia Nah, ya. usia aja. Berdasarkan usia. Kalau dari tim kita memang ada seleksi, tapi kalau dari luar kan mereka yang seleksi sendiri, kita batasin usia 19. Oke. Nah, usianya terbatas 19. Untuk 19 ke Iya, 19 iya. ya. Ada berapa kategori di Blue Shark competition tadi? Ada 2, softball putra sama softball putri aja. Oh, itu aja. Oh, sama slow pitch, Pak. Ada slow Apa pitch. itu? Kalau slow pitch itu buat yang orang-orang tua yang slow pitch ya, namanya slow pitch. Kalau slow pitch dilemparnya ke atas, Pak. Dilempar ke atas, habis itu dipukul. Oke. Untuk orang-orang tua tuh orang setua apa? Ya, saya lah, umur 30 ke atas. Ya. Oh. Terus slow pitch itu biasanya bapak-bapak yang main. Oke. Kemarin udah ada daftar itu dari Jawa Tengah. Apa namanya? Groge, Georgius apa gitu. Serius. Oh, wow. Jawa Ya, Tengah. tapi banyak juga pesertanya ya slow Ya, pitch. kalau slow pitch ini kemarin kita open sekitar 6 peserta lah. Ya, karena kan waktunya mepet. Nah, kita cuma buka 6 aja. 6 peserta. Iya, 6 peserta. Oke. Slotnya cuma ada dapat 6. Oke, baik. Jadi ini udah close ya, untuk peserta pendatangnya udah close atau masih ada lagi? Masih kurang berapa ya, Coach? Kalau itu mungkin kurang 2 apa satu klub aja. Satu klub aja ya. Nah, Baru kurang satu slot, habis itu udah ditutup. udah tutup ya. Ah. Klub. Jadi masih terbuka ya untuk klub-klub yang ada di Surabaya. Berapa banyak sih klub yang diketahui mungkin? Kalau di Surabaya itu ada Seriti, Mm-mm. Alligator, Mm-mm. Red Bull, M4, Blue Shark. Iya. Kalau kamu Hawks ya, Hawks. Jadi ada sekitar 6 Enam ya, ya. 6 klub termasuk Blue Shark sendiri Iya. di dalamnya ya. Kalau ini bicara soal event nasional ya, saya tertarik ini. Apa sih yang membuat Blue Shark membuat event nasional ini? Sebenarnya kan gini, Pak. Ceritanya itu kan kita karena Ayah juga sebenarnya ini karena Sang Aida ini dia udah mau naik. Kasihan. Kita kasihan nggak karena kemana-mana nyari sparring itu nggak ada, akhirnya kita bikin kompetisi sendiri. Itu ini kan dia istilahnya tahun terakhir di U19. Jadi ya pelepasan habis ini dia nggak bisa main sama adik-adiknya gitu. Baru Makanya masuk yang ya udah dua nanti kan udah ini dua, ya? sekarang lagi puslacap Porprov itu tadi. Nah, mungkin dia nanti mainnya sama yang lebih gede. ya yang lebih gede. Oh, jadi Akhirnya itu ya terus karena sparring cari di mana-mana itu kok nggak ada, akhirnya kita dibuat bikin aja lah event sendiri aja. Jadi ini bisa dibilang event pertama, perdana. Udah kedua sih, Oh, tapi yang kedua. bukan blusak ini, bukan apa namanya beda. Oh. Kalau dulu itu mungkin
apa ya nama eventnya dulu kita buat itu siapa dijadiin satu terus main gitu. Oh gitu. Nah. Tapi tidak sebesar ini sekarang. Besar ini. Sekarang ini paling besar ini. Sekarang paling Ya. besar. Jadi ini event kedua tapi gede. Ya, gitu gede, ya. ya. Nah, bedanya itu. Tapi sudah pernah dulunya gitu ya. Awalnya pernah sekali, terus akhirnya kita bikin yang kedua ini. Insya Allah kalau kita ada rezeki terus berlanjut lah, tiap 2 tahun sekali apa 1 tahun sekali nanti bikin event. Oh gitu. Ke depan ini kalau yang tahun ke depan ini mungkin kita bikin baseball 5 ya. Baseball 5. Ya nanti mungkin mainnya di mall, bikinnya Oke. di mall nggak di lapangan. Oh bisa ya? Bisa kan lebih kecil. Kalau baseball 5 itu lapangannya kecil, nggak terlalu besar. Kenapa dinamakan baseball 5? Ya gitu, main di dalam ada 5 orang nggak? 5 orang aja, Iya. karena 5 itu adalah orangnya Iya. yang main ya. Ah. Oke, lebih kecil, aman ya tapi dalam mall ya? Iya. Aman banget. Bolanya kan lebih Soft. empuk, Pak. Soft. Kalau empuk. Iya. Iya. Terus itu yang tren sekarang malah baseball 5 yang ikut SEA Games, apa Olimpiade itu malah baseball 5 Pak yang banyak itu. Yang banyak gitu Iya, ya. makanya kita sekarang lagi mau ngembangin baseball 5 juga gitu. Mau bikin tim, mau bikin event-event. Di mall mana rencananya? Mungkin di PTC mungkin. Oh, Kan bisa yang di selasar-selasarnya. Selasar itu ya. Oke baik, luar biasa. Ini. Oke, untuk yang mau bergabung kembali dibuka gitu ya. Nah, bicara soal prestasi nih, kira-kira apa saja prestasi dari Blue Shark ya? Jangan ditanya, ini udah tingkat nasional ya, emas lagi ya. Oke, mungkin Mas Satria bisa disampaikan prestasinya. Untuk dari Blue Shark sendiri setiap tahun itu sebenarnya paling tidak kita menyumbangkan satu kategori untuk juara. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk event besok ini targetnya sama, pengennya kalau dari saya pribadi antara putra maupun putri tetap harus minimal finalis lah Pak. Minimal Gitu. finalis ya. Iya. Oke, minimal gitu ya. Karena kan kebetulan kita tuan rumah. Jadi ya saya lihat potensi anak-anak mungkin harusnya bisa bersaing. Lalu bisa bersaing ya. Syukur-syukur bisa jadi juara lah ya. Amin, ya. Apalagi ini event yang dilaksanakan sendiri ya nanti ya. Iya. Iya, betul. Bisa jadi harusnya jadi juara umum lah ya. Mudah-mudahan. Sebagai salah satu event yang cukup besar dan dikenal gitu ya oleh seluruh klub yang ada di Indonesia bahkan. Iya. Oke, baik untuk yang mau bergabung boleh bergabung, silakan. Bisa bertanya jawab langsung bersama dengan teman-teman kami dari Blue Shark Baseball and Softball Community atau klub ini ya. Tadi udah dijelaskan soal latar belakang berdirinya ya, kemudian kegiatan-kegiatannya dalam tahun ini aja udah banyak sekali kegiatan begitu ya. Nah, nanti kita akan coba kembali mengajak Anda untuk bisa bertanya jawab tentang apa sih ya Blue Shark Baseball dan Softball Community setelah yang satu ini. Anda masih bersama kami di program Ngobras bersama dengan Blue Shark Baseball and Softball Club Surabaya ya. Dan kalau tadi ada Mas atau Pak Yuda, juga ada Mas Satria, ada Mbak Aida gitu ya. Sekarang ada kontingen kedua. Ada Ibu Yota. Selamat malam Bu Yota. Selamat malam. Bu Yota ini katanya sebagai founder betul ya? Iya betul. Founder berarti penggagas gitu ya? Iya. Kenapa kok tiba-tiba menggagas bentuk Blue Shark ini tahun 2013 ya waktu itu ya? Iya. Kenapa Bu? Iya, tadi mungkin udah dijelasin sedikit ya sama Mas Satria. Jadi memang pertama karena memang olahraga ini sebenarnya udah olahraga prestasi yang jauh udah lebih lama. Saya Udah dulu ada, juga ya. berawal dari atlet. Saya dulu juga melalui ekskul juga. Kemudian pada waktu itu saya masuk ke SMP 29 memperkenalkan sebagai ekstrakurikuler. Dan ternyata memang peminatnya luar biasa anak-anak ini ya. Ternyata di tahun itu pun banyak yang masih baru mengenal. Jadi excited. Kalau di ekskul kan mungkin cuma kegiatan sekolah. Nah, karena banyaknya yang minat, kemudian kemampuan mereka luar biasa di awal-awal berlatih. Jadi sayang kalau kemampuan itu tidak dikembangkan lebih lanjut. Kenapa tercetus klub? Karena melalui klub kita bisa mengantarkan anak-anak itu tidak hanya untuk kegiatan Ekstra. tambahan di ekstra Betul, saja, iya. tapi bisa untuk prestasi lebih tinggi lagi.
sehingga mereka titelnya mungkin beda dari pelajar jadinya atlet gitu kan. Mungkin Baik. bisa membawa kebanggaan lebih gitu. Tapi pada tahun 2013 itu memang belum ada ya, sebelumnya itu belum ada ekstrakurikuler softball atau baseball ini di SMP Negeri 29. Kalau di 29 sendiri belum ada. Belum ada. Jadi Belum memang ada. pertama kali dibawa sama Bu Yota ini. Betul. Gitu. Karena memang alumnus itu kemudian memang atlet juga. Kalau Sebelumnya gabung alumnus juga? enggak, Oh, kalau enggak? alumnus. Oh. Kalau saya dulu dari SMA justru mengenal olahraga softball sendiri. Oke. Jadi kalau ini karena memang berkembangnya olahraga itu, kemudian kita mencari base-nya untuk penjaringan atlet. Harus masuk ke sekolah yang paling ini yang kan. paling mudah karena Iya, memang betul. banyak ini ya, dan Betul. ternyata yang dituju adalah SMP Negeri 29. Karena lokasinya terdekat dengan lapangan Softball Darmawangsa waktu itu. Oh, itu Ya. alasannya. Tapi memang dari situlah kemudian justru malah SMP Negeri 29 dikenal sebagai ini ya, SMP-nya baseball softball ya, karena Betul. ada banyak sekali atlet yang lahir dari situ ya. Betul, dan excitednya saya sendiri juga amazed waktu itu tahun kedua atau ketiga kalau tahun kedua 2014 Satria timnya saya ajak kejuaraan pelajar di Jakarta tingkat nasional pelajar dapat emas. Oke. Dan di tahun berikutnya jadi SMP 29 2 kali berturut-turut Dapat meraih emas. peringkat Peringkat emas emas. di kejuaraan pelajar. Pada waktu itu Jakarta. Satria masih kelas berapa itu? Masih kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3 kalau nggak salah. Jadi dia juga baru pertama kali terjun ke dunia baseball ini Ya. dan akhirnya juara gitu ya. Betul. Luar biasa. Oke, selain ada Ibu Yota, ada juga Coach Aga. Malam Coach. Halo. Iya, Coach Aga ini juga salah satu alumnus dari SMP Negeri 29. Saya tanya dulu nih. Enggak, saya juga Eh, saya bukan alumnus. tapi atlet? Dulu atlet. Dulu atlet. Di situ diajak kebetulan istri, Yota ini istri saya juga. Oh, diajak nyonya. Iya. Tapi sebelumnya saya juga ngelatih di sekolah-sekolah. Dulu saya Oke. alumnus Muhammadiyah. Di situ ngajar di school di SMP 29. Kemudian bawa tim baseball pantarannya Satria itu juara. Oh, Dua kali juara. 2 kali juara. Jadi memang sebelumnya Coach Aga ini atlet senior lah ya, kemudian kerjasama bareng Bu Yota ini ngelatih lah di situ sama-sama di SMP Negeri 29. Oh begitu ceritanya. Terus setelah melihat SMP 29 ini banyak sekali prestasinya, gimana ini perasaannya atau tanggapannya ini? Bangga dalam arti bisa membawa anak-anak itu menjadi atlet dan bisa untuk kehidupan pendidikan lainnya. Pendidikan lainnya lah, ini bicara dengan pendidikan lainnya nih ya. Kebetulan yang juga hadir di sini tadi ada Aida dan juga ada Javi pakai F, Iya. bukan pakai P, Javi namanya. Oke, ini Javi itu adalah salah satu alumnus dari SMP Negeri 29 Surabaya. Oh bukan? Bukan, dari di luar SMP 29 ya. Iya. Tapi ikut klub ini begitu. Mm-mm. Dan karena prestasi akhirnya Javi berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri alias jalur prestasi Japres begitu ya. Iya. Ceritain dong. Jadi awalnya aku bisa ikut klub ini tuh dari sekolah saya, yaitu di SMP Muhammadiyah 18. Oke. Jadi waktu itu Coach Jota kan ngajar di situ. Nah, saya ikut. Kok asik gitu. Saya tanya, Asiknya gimana? Asyik gimana? asiknya itu Gimana? Serunya gimana? kayak ya karena ini tuh olahraga belum pernah aku kenal dulu tuh. Dulunya kenalnya olahraga apa? Sepak bola gitu. Dulu Atau ya nggak sama sekali nggak suka? dulu olahraga? saya nggak suka olahraga, jujur. Sukanya Sukanya dulu tuh suka baca puisi. Saya tuh sukanya jualan. Oh suka Jualan masak gitu. Oh iya kuliner ya, terus akhirnya tertarik lah karena Coach Yota ini, Bu Yota ini juga sebagai coach juga di tempat kamu ya. Iya. Akhirnya tertarik untuk gabung di baseball ini. Heeh. Oke, terus setelah bergabung, ikut trial, akhirnya tertarik, akhirnya lanjut sampai sekarang ini. nah
sampai sekarang ikut. Terus kemudian kan tadi prestasinya sampai bisa digunakan masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Iya. Jalur prestasi lagi. Mm-mm. Luar biasa, itu kan ada salah satu kebanggaan tersendiri gitu. Gimana perasaan kamu? Jujur senang. Jujur senang. Heeh. Terus kamu masuk ke perguruan tinggi ini memang jalur pilihan kamu, fakultas yang kamu pilih ini, fakultas apa? Kesehatan. Fakultas Ilmu Kesehatan Keolahragaan. Oke, fakultas ilmu kesehatan ya. Mm-mm. Terus memang ini pilihan kamu masuk di situ? Iya, pilihan pribadi saya. Pilihan pribadi kamu. Memang dari dulu memang suka gitu ya. Heeh. Oke. Jadi saya tuh milih manajemen olahraga tuh karena Karena? saya melihat olahraga itu sebagai bisnis. Oh, Ladang cuan, gitu. gitu ya. Jadi memang akhirnya ujung-ujungnya kembali ke profesi kamu yang awal ya, suka Iya, jualan tadi ya. Kan olahraga itu kan bisnis nggak akan pernah mati. Kan selalu ada generasi-generasi terus. Oke. Orangnya ada, di bisnis kan pula ya, cuan lagi, suka deh ya. Terus kemudian kamu sendiri meraih juara 1 tuh pada saat apa? Porprov? Iya. Yang kemarin tahun 2025 ya? Heeh. Oke, juara satu tim sama Aida berarti ya? Oh, beda. Oh beda? Kalau kamu tim mana? Aku putra. Oh iya sih, satu tim beda-beda ya, putra putri ya. Oke. Sama-sama karena tadi disampaikan oleh Coach Satria juga tim putra putri ini dapatnya emas ya, sama-sama dapat emas. Waduh. Terus dari anggota klub ini, Blue Shark ini yang masuk ke perguruan tinggi negeri jalur prestasi, apakah cuma kalian berdua doang atau ada teman-teman yang lain? Untuk sekarang sih cuman saya dan Aida itu aja. Itu yang saya tahu ya. Yang ya kamu tahu 2 orang aja, tapi mungkin nanti akan menyusul ya di prestasi-prestasi berikutnya. Siapa tahu teman-teman kamu yang lain bakal menyusul gitu ya. Amin. Oke, terima kasih Javi pakai F ya yang sudah memberikan rasa rasa bangganya itu luar biasa ya, tapi tetap bisnisnya jalan ya Mas ya. Pasti itu. Oke, Coach Yonta, saya pengen tahu nih. Tadi Javi manggilnya Coach, jadi saya nggak mau panggil ibu lagi nih, ternyata Coach juga ini ya. Mengenal baseball sejak usia berapa sebetulnya? Saya juga berawal dari ekskul juga, dari SMA. Oh, dari SMA tadi ya berangkat ya. Tapi kenal apa dari SMA itu? Dari SMA, dari ekskul. Jadi ada beberapa pilihan ekskul, biasa kan yang ditawarkan di SMA. Saya pilih salah satunya, yaitu softball ini. Oh, saya kira dari kecil udah kenal, tapi berhubung nggak ada yang menyalurkan, maksudnya di SMA enggak? Enggak, memang baru SMA itu. Mungkin sama-sama ceritanya Javi. Jadi sebelumnya nggak ngerti apa itu softball gitu. Karena memang ada di ekskul, kayaknya menarik nih. Apalagi karena waktu itu di zaman saya ya, peminatnya sedikit. Kan logikanya kalau peminatnya sedikit, kalau saya punya kemampuan pasti saya punya prestasi dong. Oh gitu ya? Iya. Kan biasanya orang tuh milih yang peminatnya banyak tuh karena mungkin asik gitu ya. Iya. Seperti kata Javi, asik gitu kan. Enggak ya, ternyata kita teman-teman sedikit karena bisa ada ini ya, persaingan sedikit gitu ya. Iya, baca peluang ya. Baca peluang, Iya. bisnis juga ujung-ujungnya. Bukan cuan tapi prestasi. Bukan prestasi. Terus akhirnya ketemu sama Coach Aga ini. Ya itu udah bertahun-tahun berikutnya. Bertahun berikutnya baru ketemu. Jadi sama-sama memang bukan lantaran kemudian bertemu terus akhirnya jadi coach, enggak ya. Memang berangkat dari awal atau ketemunya di lapangan. Ya mau nggak mau kebetulannya di lapangan ya, karena memang senior. Tapi kami tidak satu klub, juga bukan berasal dari sekolah yang sama. Gitu ya. Kebetulan Coach Aga saat itu dia sudah scorer. Kalau scorer itu apa ya, wasit statistik ya di pertandingan. Gitu. Jadi setiap kita ada kejuaraan apa, dia mungkin selalu ada di situ bagian dari pertandingan. Untuk perwasitan. Oh, jadi yang bagian hakimnya begitu ya. Ya mungkin curi-curi pandangnya dari situ kali ya. Gitu ya ceritanya. Jadi dibalik ini ya. Oke, baik. Kemudian kalau bicara soal tadi kegiatan ya, udah mulai banyak nih kegiatannya, apalagi di tahun 2026 ini akan ada banyak sampai akhir tahun nanti ya. Ya, luar biasa. KONI itu kan juga salah satu punya gengsi yang cukup tinggi gitu ya, pride yang tinggi selain Piala Wali Kota, Porprov juga nanti juga akan. Nah, bagaimana cara coach berdua ini melatih, mentreatment begitu ya anak-anak ini agar punya mental juara, kemudian nggak gampang nyerah? Boleh di-sharing Coach Aga mungkin? Silakan Coach, gimana caranya mentreat? Dengan cara apa? Anak-anak ini
happy nggak dilatih sama dua coach ini? Senang banget. Jangan ada di sebelahnya lo ya. Saya nggak ikut-ikut lo ya. Jujur. Emang murni seneng sama Seneng. Coach Aga. Soalnya Ah. Coach Aga itu tegas tapi sayang. Oh, Tegasnya itu sayang, ya, bukan apa tegas tapi sayang? apa ya? Karena aku bilang itu Keras, tegas. ya Apa? coach itu sering marah-marah, tapi marah-marahnya karena peduli sama kita. Oh. Kan misal nih kita lakinya nggak bener, kan takutnya cedera atau apa. Nah, dengan coach marahi kita itu kan jadi sadar, oh iya ya kan kalau kita lakinya salah kan nanti cedera, nanti kakinya bukan patah gitu. Nggak sampai patah lah ya. Ya, patah. Oh, Leo gitu. Gitu ya coach. Jadi treatment aja kejawab nih sama Javi nih ya. Iya. Gimana dari coach sendiri gimana? Iya, sebenarnya olahraga baseball softball ini juga untuk melatih kedisiplinan anak-anak. Mulai dari membawa alat sendiri yang dari dilepas orang tuanya, diantar orang tuanya sampai di lapangan, sampai dengan selesai itu saya ajarkan dari awal tidak boleh orang tua ikut campur di start mulai latihan. Jadi mulai yang ada yang zaman SD itu sudah itu, termasuk anak-anak ini juga mereka harus berusaha sendiri dengan kemampuan sendiri. Tapi saya juga mengevaluasi tiap anak punya treatment sendiri-sendiri. Dan yang jelas yang harus saya pikirkan yaitu menggabungkan beberapa atlet untuk jadi tim yang solid, karena dari beberapa individu kan punya mental masing-masing. Itu yang harus kita berpikir gimana bisa saling support, bukan saling menyalahkan kalau di olahraga kita itu. Karena sering satu error, kesalahan di satu atlet tapi membuat mereka jadi down semuanya. Nah, itu yang harus saya tekankan ke anak-anak. Kalau satu ada kesalahan jangan makin diturunkan untuk mentalnya, harus sama-sama diangkat. Oke, nah kalau menurut coach Aga sendiri kira-kira lebih susah yang mana coach melatih anak-anak dari usia SD tadi umur 8 tahun ya, atau anak-anak yang beranjak remaja? Ini kan gejolaknya udah beda dengan anak-anak ya, udah mulai akil balik dan segala macam, mungkin secara fisik juga beda, kemudian perasaannya juga beda, mungkin disegerang dikit langsung ciut gitu. Nah, ini kira-kira kalau menurut coach sendiri nih, atau coach Yota boleh deh kasih pemaparannya, kira-kira lebih susah yang mana atau lebih gampang yang mana bentuknya? Ya, untungnya karena kita bisa dibilang karena kita pasangan juga ya. Jadi mungkin kita bagi tugasnya juga lebih enak gitu. Lebih enak. Apalagi kalau saya kan juga double. Saya kan ngajar ekskul di sekolah mereka. Di sekolah mereka. Jadi otomatis kenal pertama saya dulu. Nanti di klub yang lebih disiplinnya apa saya serahkan ke Coach Aga gitu kan. Tapi intinya kalau ke anak-anak sebenarnya sama. Mau anak kecil-kecil, anak sekarang kritis-kritis ya. Jadi kadang kita nggak bisa ngelihat usia mereka gitu. Yang penting kita gimana bisa masuk ke dunianya mereka dengan bahasanya mereka. Karena kalau kita pakai bahasa kita mungkin mereka nggak paham. Terus males karena ini odor ya, panas, capek gitu anak sekarang. Agak susah. Agak susah ya. Iya, jadi gimana kita masuk ke dunianya mereka. Kalau untuk anak-anak nomor satu fun. Itu yang harus kita munculkan di setiap latihan. Jadi mereka berasa ke lapangan itu karena mereka pengen ketemu teman-teman dan bermain dengan para pelatihnya. Jadi dia pulang happy gitu. Ya, bukan karena kepaksa gitu ya. Betul. Gitu ya, Coach ya. Betul. Kalau remaja mungkin beda lagi ya, sudah ada mulai kompleks-kompleks gitu. Nah, itu dia ya. Iya, agak dikencengin, agak dikendorin. Iya, jadi ya mungkin pendekatannya kayak Coach Aga juga, saya mau cewek mau cowok sama aja. Mungkin di dalam lapangan kita pelatih, tapi keluar pagar kita bestie. Oh, udah gak lagi dendam ya. Oke, nah gimana caranya kalau misalnya ada pendengar kita nih yang ingin ikutan klub Blue Shark Baseball and Softball Club ini, caranya gimana? Ada sosial media yang bisa dikunjungi, Coach? Ya, kalau di IG kita cukup aktif ya, Instagram kita. Jadi mungkin kalau kegiatan kita di blueshark_sb. Blueshark, _sb, FB. Ya, SB aja. Oh, SB aja. Ya. Oke. Kegiatan kita mungkin bisa diintip di situ. Kalau untuk jadwal rutin latihan kita ada hari Sabtu dan Minggu.
Kalau hari Sabtu kita biasa latihan jam 9 startnya. Kalau untuk hari Minggu kita biasa start jam 8. Nah ini lapangannya sekarang kan kadang lagi di renov tuh. Benar. Terus Sementara gimana? kita di lapangan Keputih sebagai home base kita. Tempat yang akan digunakan untuk Iya. acara nanti ya, nasional nanti ya. Betul. Lapangan Keputih namanya ya. Ya, lapangan sepak bola Keputih. Lapangan sepak bola Keputih. Nah, harapannya apa nih ke depan untuk Coach Aga dan juga Coach Yota sendiri? Coach Aga dulu deh, harapannya untuk kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan nanti untuk anak-anak juga. Ini panggilnya anak-anak ya di sana ya? Iya. Bukan adik-adik atau anak-anak? Anak-anak. Anak-anak sebatas anak-anak sendiri ya mungkin ya. Abi kira kan? Harapannya untuk kejuaraan yang paling dekat ini bisa mengeluarkan kemampuan individu mereka. Jadi akhirnya menjadi tim yang solid untuk di kejuaraan ini. Apalagi ini anak-anak ini sudah beranjak dari SMA ke kampus ke perguruan perguruan tinggi. Jadi ini event terakhir dari yang level menengah ke level yang lebih tinggi. Aida terakhirnya Aida ya usia 19 ya berarti ya. Aida dan Javi ini Javi ini terakhir di ya. SMA. Tapi yang adik-adiknya bisa saling support juga untuk tim yang untuk tim terakhir Javi dan Aida. Jadi dari adik-adiknya saya harap juga mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk kejuaraan terdekat ini. Itu target saya ini. Target itu ya. Iya. Katanya, bukan katanya ya, peribahasa orang mempertahankan tuh lebih sulit daripada memulai gitu ya. Nah, ini kan prestasinya udah nggak kaleng-kaleng lagi nih, udah nasional nih ya kan. Harapannya Coach Yota sendiri apa? Karena untuk mempertahankan itu akan jadi satu beban ya. Ini kan udah nasional ini ya, nggak mungkin kalau ini harus pasti ada rasa seperti itu nggak? Iya, pasti ada. Tapi bagaimanapun kalau prestasi itu buat saya bonus. Oke. Ya, apapun itu selama anak-anak melakukannya dengan serius, sungguh-sungguh untuk dirinya sendiri minimal, itu buat saya kebanggaannya sudah cukup luar biasa. Karena memang mempertahankan lebih sulit, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa masanya berganti. Jadi atletnya ini berganti dari tahun ke tahun. Kita tidak tampil dengan skuad yang sama setiap kali kita bertanding, gitu kan. Jadi pasti ada perubahan di situ. Pasti ada Dinamikanya perubahan, betul. sangat ini sekali ya. Dinamis ya. Dinamis sekali gitu. Yang sekarang pun juga demikian. Mungkin saat ini saya sangat bersyukur ya buat memang event ini bisa dibilang paling tidak untuk Javi dan Aida gitu. Karena mereka udah lulus. Kebetulan dari tim kami hanya mereka berdua yang memang udah mentas dari SMA ke perguruan tinggi. Dan bersyukurnya ya luar biasa, dua-duanya masuk jalur prestasi. Luar biasa itu yang itu jadi yang semangat luar biasa. Jadi memang untuk event ini sangat antusias sekali. Dari satu tim mereka akan disupport oleh adik-adiknya yang bukan hanya SMA, ada yang SMP bahkan SD. Di satu tim bermain bersama. Jadi ya sangat excited sekali lah ya. Saya harap sih mereka memberikan yang terbaik karena saya sebagai penyelenggara kita sudah memberikan yang sangat terbaik untuk panggungnya mereka. Kita tunggu aja nanti besok. Jadi memang ini ya, memang berganti tapi diusahakan performanya tetap harus prima gitu. Iya, harus pasti. Tetap harus the best lah ya. Ya. Blue Shack Baseball and Softball Club. Terima kasih Coach Aga, Javi pakai F. Terima kasih juga buat Coach Yota dan juga buat Aida. Bukan teman-teman semua tadi sudah ketemu ada Bapak Yuda, saya pakai cukup juga ya. Coach. Ya boleh. Oh boleh. Sebagai ketua itu ya, Ketua saat ini. Ketua, baik. Dan juga ada Coach Satria gitu ya. Ya. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu, sukses buat kegiatannya ke depan, dan saya tunggu update prestasinya nanti ya. Bisa hadir lagi di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.